Mana nih belum? Ah, udah, siap. Thank you. Saya share screen. Mana dia? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke. Mata kuliahnya komputer AUD, anak usia dini. Ini deskripsi mata kuliahnya. Penggunaan teknologi informasi khususnya komputer dan handphone. Jadi saya tambahin handphone karena hari ini kita bisa belajar dari handphone. Dan anak-anak juga bisa belajar dari handphone. Sebentar ya, nunggu ajan dulu sebentar boleh. Saya izin. Bukan A4.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini tentang deskripsi mata kuliahnya tadi, menggunakan teknologi informasi, menggunakan komputer dan handphone. Bahwa ini menjadi fundamental bagi siswa di tingkatan usia dini supaya mereka dipersiapkan dengan pengetahuan yang memang disesuaikan dengan umur mereka gitu ya, bahwa mereka nanti diharapkan bisa mampu untuk membaca, menulis, berhitung, tapi tidak hanya itu saja, tapi juga kepada aspek perkembangan lainnya. Dan tanggung jawab ini juga memang tidak hanya dipikul oleh guru-guru di PAUD, tapi juga oleh saya, oleh teman-teman, oleh orang tua, oleh masyarakat lingkungan sekitar, pemerintah, dan pengelolanya itu sendiri. Capaian pembelajaran, ini ada 3, jadi teman-teman diharapkan 1, mengerti bagaimana peran TIK itu sebagai media pembelajaran dan sebagai media permainan. Karena bagi saya, anak usia dini itu mereka belajar ya sambil bermain, mereka bermain ya belajar gitu. Karena setiap apa yang mereka pelajari dan yang mereka lihat dari guru-gurunya, mereka akan belajar. Karena setiap anak adalah seorang peniru yang baik. Bahkan kita sampai hari ini boleh jadi seorang peniru yang baik juga. Kita melihat orang lain dengan penampilan menarik, kita meniru dia. Kita melihat seseorang melakukan sesuatu kebaikan juga kita akan meniru apa yang sudah mereka lakukan ya, karena kita memang sebagai seorang peniru yang baik, dan anak-anak pun sama seperti itu. Nah, di capaian pembelajaran ini tadi diminta memang teman-teman bisa menjelaskan peran TIK tadi sebagai media yang digunakan untuk belajar bagi siswa-siswa, terus juga mengetahui teknis penggunaan. Artinya apa? Bahwa di dalam teknis penggunaan ini teman-teman diharapkan juga mengetahui, tidak hanya sekedar tahu kalau Instagram itu seperti apa, kalau TikTok itu seperti apa, Facebook itu seperti apa, kalau game PUBG itu seperti apa, kalau game apapun yang lainnya yang memang umum digunakan. Bukannya saya ingin membiarkan teman-teman tahu semua, tapi tidak seperti, tapi minimal tahu bahwa oh itu mainnya begini. Kalau dulu main ini dapat poin ini bisa dijual dan sebagainya. Walaupun tidak tahu sampai detail cara mainnya dan bisa jadi juara, nggak perlu juga, tapi minimal tahu bahwa oh model-modelnya begini. Jadi kalau suatu saat anak kita meminta uang hanya untuk membeli koin seperti itu kan rasanya tidak pantas juga. Dan itu memang bisa dijual belikan kan. Nah, jadi memang sebetulnya saya ingin teman-teman juga tidak hanya tahu, tapi juga mengalaminya. Dan yang terakhir adalah saya meminta teman-teman untuk merancang suatu media pembelajaran. Nanti bagaimana kita akan lihat. Nah, ini ada 7 orientasi pembelajaran bagi anak usia dini, yaitu bahwa anak-anak belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi dan mereka aman dan tentram secara fisiologis. Ini teoritis banget, tapi memang betul bahwa anak-anak akan sekolah kalau gurunya nyaman, teman-temannya nyaman. Tapi kalau anaknya dicubit sama ibu gurunya, mungkin besok nggak mau sekolah lagi tuh anaknya, karena dia tidak merasa aman secara psikologis. Lalu bahwa siklus belajar juga anak selalu berulang, anak melihat berinteraksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Makanya diharapkan tidak perlu kita banyak berbicara, tapi yang penting ngasih teladan yang baik saja buat anak-anak. Itu aja udah cukup. Karena mereka seorang peniru yang baik. Gitu ya. Jadi melihat kepada orang tuanya, melihat ke kakaknya, lihat teman-temannya, makannya bagaimana, itu mereka melihat dan mereka pasti akan mau mencobanya. Kemarin saya lihat bapak saya makannya begini. Saya lihat ibu saya kalau bersihkan baju begini, kalau membersihkan halaman bagaimana, kalau bekerja, membaca, belajar, nonton TV dan sebagainya, mereka adalah seorang peniru yang baik dan pasti akan melihat, gitu ya. Lalu yang kedua berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi memang pembelajaran itu berorientasi kebutuhan anak. Jadi kalau nanti teman-teman bikin media pembelajaran, bikinnya ya untuk mereka, bukan buat teman-teman. Gitu. Bermain sambil belajar, begitupun sebaliknya, belajar sembari bermain. Menggunakan tematik pendekatannya, kreatif dan inovatif, lingkungan dan kondusif. Nah ini kalau memungkinkan, hari ini kan kita tidak bisa ya, lingkungannya tidak kondusif karena nggak bisa ketemu, harus online. Saya nggak ngerti tuh teman-teman gimana cara ngajar ke anak PAUD yang secara online.
mengembangkan kecakapan hidup. Nah, ada 8 komponen yang saya nanti berharap teman-teman bisa membuatkan media pembelajaran seperti ini. Jadi nanti ada mereka harus memahami bentuk-bentuk dasar seperti apa, lingkaran, persegi panjang, kubus gitu ya. Bintang itu lebih mudah digambarkan walaupun kita tahu bintang tidak seperti bintang yang ditampilkan. Segitiga gitu ya. Prisma mungkin terlalu sulit, tapi minimal kotak itu lebih gampang buat mereka. Mereka bisa mengenal warna, mengenal suara, mengenal angka, huruf, gambar, termasuk pengenalan jalur, maze. Pengenalan jalur tuh kayak kalau teman-teman dulu pernah main game Pac-Man, itu pengenalan jalur tuh. Dan pengenalan kosakata baru. Nah, ini ke-8 komponen ini yang memang umumnya diajarkan oleh guru-guru PAUD ke siswanya. Tugas buat teman-teman adalah membuat seperti ini. Membuat media pembelajaran untuk setiap pengetahuan ini. Jadi ada 8 bentuk media pembelajaran yang akan teman-teman buat. Waktunya sih saya belum mulai, tapi kalau kita hitung 16 kali pertemuan itu berarti 2 minggu sekali tugasnya ada gitu. Ngapain tugasnya? Bikin, save, misalnya gambar kotak. Jadi teman-teman yang bikin pakai software apapun boleh. Teman-teman berkreasi, Pak caranya gimana? Cari sendiri. Yang penting saya terima tugasnya teman-teman jadi. Pak ini tugas saya tentang dasar tentang basic shape. Ini gambar kotak, ini gambar ini. Jadi aplikasi tersebut bisa kita mainkan. Jadi bisa teman-teman gunakan ketika mengajar di kelas. Ini gambar kotak, gambarnya ini ngajarin ke siswa. Lalu misalnya coba dites, ini gambar apa anak-anak? Kotak, misalnya ada suara juga, misalnya boleh. Ada gambar juga boleh, ada video juga boleh. Tapi tugas ini satu-satu, tidak digabung jadi satu, ke-8-nya tidak digabung jadi satu. Tapi 1/1. 2 minggu ke depan, teman-teman mengumpulkan tuh tugas yang tentang bentuk dasar. Caranya gimana? Cari sendiri. Softwarenya apa? Saya tidak membatasi, silahkan. Teman-teman mau kerjasama, boleh ngerjainnya. Tapi ini tugas individu, bukan tugas kelompok. Oke? Saya bayangkan kalau teman-teman punya 24 mahasiswa, berarti kalau kali 8 aja udah hampir berapa tuh? 100 lebih aplikasi. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tapi tidak akan mungkin pernah sama ide seseorang, tidak akan pernah sama ide seseorang itu ditumpahkan ke dalam bentuk sebuah aplikasi, jadi pasti akan berbeda. Silakan tanya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Bara, maaf mau tanya. Ya. Silakan, Bu. Itu penugasannya selama 2 minggu. Itu tugasnya selama 2 minggu itu yang ke-8-8-nya itu, Pak? 1. 2 minggu 1. Oh, Kalau dulu kan 1. seminggu sekali tugasnya, sekarang 2 minggu sekali. Oh ya. Itu bebas Yang mau lain? pakai aplikasi apa aja gitu ya, Pak? Bebas, yang penting jadi. Iya, makasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Pak, itu jadi tugasnya individu kita pilih satu gitu ya, Pak? Dapat semuanya dalam satu semester itu ya? Bukan dipilih. Setiap orang mengerjakan itu semua. Berarti individu ya sifatnya? Individu. Ya, nggak ada tugas berdua, tugas bertiga nggak. Kalau kerja sama bikin ya boleh. Yang penting nyampe ke saya tugasnya 1 gitu masing-masing.
Terus kita ntar kalau itu kirimnya kemana? Saya belum pikirkan mau kirim lewat mana. Kan masih 2 minggu lagi. Itu Pak ada di chat pesan. Ya. Iqraatul. Apa itu media seperti worksheet termasuk tidak? Apa tuh maksudnya worksheet? Gina. Kalau yang Iqraatul, anak-anak itu memainkan aplikasinya, bisa jadi. Atau dimainin sama gurunya boleh, terserah. Ya kan? Mereka bisa saja misalnya ada di komputer, di sekolah, lalu teman-teman masukkan aplikasinya tadi, dipasang, mereka bisa mengerjakan sendiri, bisa. Tergantung teman-teman nanti mau bikinnya yang gimana, yang teman-teman perlu melakukannya, atau siswa bisa melakukan sendiri, teman-teman hanya sebagai membantu saja di belakang, bisa jadi. Gitu. Lembar fotokopian enggak, kan ini aplikasi, Neng. Komputer, handphone. Dina, lembar fotokopian Pak, berupa printan enggak? Kalau itu kan teman-teman print aja bisa belajar. Ini apa, kotak suara boleh, tapi kita coba nggak pakai kertas, kan pakai komputer sekarang, pakai handphone. Ya, HP boleh, silahkan, boleh. Kan tadi di depan komputer dan handphone, karena kita belajar sekarang ubiquitous learning, belajar di mana saja, pakai apa saja. Ya. Pak Bara, izin tanya. Ya. Gedein suaranya, Neng. Pak, itu kan kita membuat media pembelajaran untuk dipraktekkan tidak, Pak? Atau hanya sekedar membuat saja kemudian melaporkan ke Bapak atau perlu untuk dokumentasi seperti Kan perlu dilaporin ke saya tuh. Iya nggak? Gitu, Pak. Iya. Kalau soal nanti teman-teman mau pakai di sekolahnya ya terserah, nggak mau dipakai bebas juga, kan hasil karya teman-teman. Cuman saya ingin ke-8 ini teman-teman tahu membuatnya, cara membuatnya. Jadi ketika suatu saat diperlukan, teman-teman bisa buat sendiri. Kayak aplikasi Kahoot. Kahoot bisa. Aplikasi KineMaster, kalau saya nggak tahu KineMaster, tapi kalau memang itu bisa digunakan, bisa. Silakan aja. Yang penting jadi aja hasilnya ke saya. Kita akan review nanti, oh tugas ini kurang, oh ini bagus, sudah bisa gitu ya. Saya review nanti tugasnya. Yang menurut teman-teman kan pasti akan berpikir, saya nih mau buat tentang gambar gitu ya. Gambar kotak, apakah kotaknya warnanya bagaimana, itu kan bebas-bebas saja, tapi harus bisa memenuhi gitu ya. Itu kan buat anak-anak, anak-anak pantas tidak dikasih gambar, misalnya gambar kotak lalu ada gambar yang lain kan, nah itu yang menjadi apakah itu bisa kita pakai atau tidak. Silakan yang lain. Ada lagi? Pak Bara, maaf. Ini Ya. tugas ini untuk 1 semester ini ya Pak, 8 ini? Ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Mau dikerjain semua sekaligus boleh, tapi ngumpulin kesannya 2 minggu sekali. Oh gitu. Iya. Tugas 1 bentuk dasar. Terus yang kedua, ada yang teman-teman udah mungkin sudah mahir, ke-8 udah kelar semua bisa jadi, tapi ngumpulin kesannya satu-satu. Saya harus periksa semua kan, 24 mahasiswa itu. Tiap 2 minggu sekali harus saya periksa. Pakai aplikasi Office bisa. Yang paling gampang itu pakai PowerPoint. Itu ya.
Oh Pak, saya bosen Pak pakai PowerPoint, pakai yang lain. Bagus. Gitu. Jangan pakai PowerPoint dulu, bosen. Tapi bikin pakai PowerPoint ya yang menarik. Kalau bisa ada kuis-kuisnya gitu ya. Di depan belajar. Ini gambar kotak, muncul gambar kotaknya. Ini gambar segitiga, muncul gambar segitiga. Nanti di bagian akhir dites. Ini gambar apa? Kotak. Apa? Lalu mereka bisa melihat, mereka mungkin bisa dikasih nilai lah, walaupun tidak secara otomatis di aplikasinya, tapi kan minimal mereka bisa menjawab bersama-sama atau sendiri-sendiri. Begitu, Riri. Silakan yang lain. Pak, Ya, jadi itu kan total semuanya ada 8 tugas. Ya. Jadi setiap tugasnya bisa boleh beda-beda untuk penggunaan aplikasinya ya Pak? bebas. Mau semuanya satu aplikasi boleh, mau beda-beda boleh. Makasih Pak. Biar saya juga semakin tahu bahwa banyak aplikasi yang bisa kita pakai ternyata. Kan saya juga nggak sempat juga mencoba semua aplikasi yang ada untuk membuat ini. Nah, teman-teman kan lebih tahu nih. Mungkin di tempat TK-nya atau di PAUD-nya ada yang pakai aplikasi ini misalnya membuatnya. Kan itu menarik gitu. Semakin kaya kita dengan banyaknya apa aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Screenshot tugasnya. Pak, laporan ke Bapaknya seperti biasa ya di email? Itu nanti saya belum temukan. Saya belum saya tentukan karena tadi di kelas sebelah juga sama nanyanya. Hubungannya juga apa di PJJ atau di yang Outlook kita pakai lagi atau gimana. Cuma saya pikir hari ini harusnya kita bisa pakai apa saja boleh gitu loh. Kalau menurut saya. Lagi di WMP. Yang mudah saja teman-teman ngirimnya kemana saya terima gitu. Kalau saya. Pas saya mau ngirim pakai WA ya sudah kirim saja. Pas saya mau kirim lewat email Outlook, monggo kan teman-teman langsung pegang alamat email saya. Pas saya mau taruh di OneDrive Pak, Bapak tinggal buka ya boleh. Jadi PJJ boleh Pak, boleh, bebas lah. Ya, saya nggak membatasi ya teman-teman bebas bisa belajar kok. Mau nembangin ya. Iya sayang, makasih banget. Bapak pakai LSM Pak, LMS, LSM. LSM lembaga swadaya masyarakat. Pakai buat syarat aja kan jadi dosen kudu ngajar di PJJ. Itu juga masih kosong tuh, tugas-tugas saya belum ada. Tarain nyusul gampang lah itu mah. Yang penting teman-teman sama dosen yang lain aja. Kok orang belajar IT kok disuruh pakai yang kayak ini. Yang lain? Ini ada yang masuk 20. Silakan. Ini harus meledak. Ya. Biar apa? Udah kebayang kan ngapain ini kan? Pasti. Silakan yang lain. Aku pengen gini kan, aku beli yang kayak gini ya. Ada banyak 12 ribuan. Lazada Yang buat anak bayi ada nggak? paling Lucu. bisa sepi gini aja gitu Kak. Iya makanya kalau ada kamu kan rame jadinya. Terus kalau lu kok nggak mau naik sepeda sih? Kamu nggak boleh rame. Lah, baca di Google. Silakan yang lain. Ada lagi? Kalau nggak ada,
ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu kan waktu tinggal 8 menit, tapi teman-teman join ulang. Kita satu lagi. Setelah itu baru kita selesai. Saya mau show tentang yang PJJ yang kemarin suruh bikin tugas, teman-teman nggak pada ngerjain itu. Nanti saya tunjukin caranya gimana bukanya. Oke, kita live dulu sekarang. Teman-teman live, lalu teman-teman join ulang ke sini. Tolong kasih tahu teman-teman yang lain. Yuk, kita live dulu.